Doa Restu Part 2. Iya, aku ujian kenaikan sabuk. Kamu jangan bilang-bilang ya. Bilang aja ke pelatih kalau aku sakit, oke? Aku mengacungkan jempol kepada Jaka. Meski mendengus kesal, dia tidak pernah menolak permintaanku. Jaka memang selalu mengerti aku. Bahkan ketika suatu kali aku ketahuan membolos oleh bapak, Jakalah yang pasang badan membelaku. Di balik sikap lembutnya, dia tetaplah lelaki. Ketika aku duduk di kelas 7, Mas Bagas, kakak tertuaku, memutuskan untuk menjadi tentara. Dialah yang akhirnya mengenalkanku pada dunia militer dan senjata api. Kami memang sangat akrab. Mas Bagas kerap berkisah tentang masa pendidikannya yang cukup keras, tapi menyenangkan. Seru dek, meskipun badan Mas Bagas awalnya pada sakit semua, tapi lama-lama terbiasa kok, ceritanya kala itu. Ada yang perempuan gak mas? Tanyaku mulai antusias. Ada dek, memang jumlahnya gak sebanyak pria, tapi mereka adalah wanita-wanita yang tangguh. Kenapa? Kamu tertarik ya sama dunia militer? Tanyanya. Sepertinya menyenangkan mas. Tapi, apa boleh seorang wanita jadi tentara? Tanyaku kemudian. Ya boleh saja dek, sekarang kan zaman emansipasi wanita. Perempuan berhak jadi apa saja. Lagi pula, tentara kan adalah abdi negara, suatu profesi yang gak kalah mulianya dibandingkan dengan profesi lain. Selain tentara, kamu bisa milih polwan atau bisa juga masuk brimob dek. Jelas Mas Bagas. Aku mendengarkan dengan saksama. Ya, wanita memang berhak menjadi apa saja, termasuk tentara. Namun, apakah itu berlaku bagi bapak yang ngotot anaknya harus jadi penari? Sampai saat ini saja, aku masih kucing-kucingan untuk latihan karate. Aku selalu menantikan saat Mas Bagas kembali ke rumah setiap sekali seminggu. Selalu ada cerita menarik yang dikisahkannya di asrama tentara sana. Kemarin Mas Bagas ikut pengamanan di kantor wali kota, dek. Katanya ada bom yang dipasang di sana. Tapi ternyata itu cuma petasan. Pelakunya diduga melakukan teror untuk meresahkan warga. Kisahnya. Terus gimana mas? Ketangkep gak pelakunya? Aku antusias. Ketangkep dek, Mas Bagas jadi salah satu yang melumpuhkan pelaku. Terangnya. Wah, Mas Bagas keren. Aku kagum pada kakak tertuaku itu. Dibanding kedua kakakku yang lain, aku memang lebih akrab dengan Mas Bagas. Dua kakak kembarku itu lebih suka berteman dengan buku-buku mereka. Tak heran, karena mereka ingin mengikuti jejak bapak menjadi dokter. 2 hari yang lalu, Mas Bagas ikut latihan nembak lagi dek. Lanjutnya. Nembak mas? Wah keren. Seru gak mas? Aku lagi-lagi terkagum-kagum. Seru banget dek. Ini nih jenis senjata yang dipakai. Mas Bagas menunjukkan gambar sebuah senjata api yang digunakannya untuk berlatih menembak. Ini namanya Remington 700, ucap Mas Bagas. Aku memperhatikan dengan saksama senjata berkaliber 7,62 kali 51 mm itu. Entah kenapa, senjata yang biasa digunakan oleh para marinir itu begitu menarik di mataku. Mungkin sebagian orang akan menganggapku sebagai gadis aneh. Ya, wajar. Mana ada gadis usia belasan yang tertarik dengan senjata api? Namun, aku tak bisa membohongi diri sendiri bahwa sejak saat itulah aku jatuh cinta pada dunia menembak. Mas, aku boleh gak ikutan latihan menembak? Tanyaku kemudian. Mas Bagas yang paham akan minatku yang cukup aneh kemudian tersenyum. Kamu tertarik sama olahraga menembak? Tanyanya. Aku mengangguk mantap. Entah mengapa, aku begitu yakin saat itu. Padahal, ini kali pertamanya aku melihat senjata api yang hanya berbentuk gambar. Mungkin inilah yang dinamakan jatuh cinta pada pandangan pertama. Nanti ya, kalau kamu sudah SMA, Mas Bagas punya kenalan tempat olahraga menembak. Kamu itu nurunin sifat Mas Bagas banget ya dek. Mas Bagas tertawa sembari mengacak rambutku perlahan. Nih dek, ini namanya kowat atau tentara wanita. Kalau ini polwan. Nah, ini anggota brimob dek.
Kalau kamu bisa jago tembak, kamu bagusan ke Brimob. Bisa jadi penembak gitu loh. Mas Bagas menunjukkan artikel tentang para wanita yang menggeluti dunia militer. Ada yang menjadi kowat, yang terpilih untuk menjalankan misi perdamaian di daerah konflik. Ada pula Brimob wanita yang masuk menjadi pasukan One Terror atau anti teror. Semua membuatku tambah tertarik dengan dunia militer. Kinan juga mau jadi gini, Mas, kataku mantap. Entah mengapa, aku yang bahkan sampai beberapa saat yang lalu tidak tahu mau menjadi apa jika dewasa, malah memantapkan niat untuk berkecimpung di dunia militer. Mas Bagas tertawa. Mungkin dia berpikir bahwa ini hanyalah euforia sesaat karena ketertarikanku pada olahraga tembak. Hari berganti, tahun berlalu. Aku kini duduk di bangku SMA, masih juga bersama dengan Jaka. Sejak TK, kami selalu satu sekolah. Entah kebetulan atau memang dia yang selalu mengikutiku. Dan kebetulan kami selalu ditempatkan di kelas yang sama. Di mana ada Kinanti, di situ ada Jaka. Bagai kembar dempet, bagai amplop dan perangko. Begitu teman-teman menjuluki kami. Aku masih tetap mengikuti Lestari, meski tak pernah sekalipun ada prestasi yang kuukir di bidang itu. Mungkin aku adalah siswa dengan kemampuan yang paling rendah di kelas seni tari. Pernah suatu kali, ibu mengomeliku karena kemampuan menariku yang tak kunjung berkembang. Masa kamu gak pernah terpilih ikut kompetisi sih? Pelatihmu juga bilang kemampuan kamu di bawah rata-rata. Kamu latihan yang bener gak sih, Kinan? Ibu mengomeliku. Bener kok, Bu, jawabku pelan sembari tertunduk. Aku tak berbohong. Meski aku tak mencintai seni tari, tapi setiap latihan aku ikuti dengan serius. Sepertinya memang bakatku bukanlah di bidang itu. Masa piala kamu dari karate terus? Kan ibu malu diomongin. Anak penari sukses, kok kemampuan menarinya lebih buruk dari yang lain? Ucap ibu. Aku hanya terdiam. Memang benar bahwa piala yang aku dapatkan semuanya dari olahraga bela diri. Berbeda dengan ibu yang sejak SD sudah mempersembahkan puluhan piala dari menari. Sampai kini pun beliau masih aktif menghasilkan piala dari menari. Lihat saja, isi lemari di ruang tamu dipenuhi dengan piala hasil prestasi menari ibu. Namun, aku tak bisa disamakan dengan ibu. Toh, setiap orang memiliki bakat yang berbeda-beda. Mungkin memang bakatku bukanlah di bidang seni tari. Mau bagaimana lagi? Dipaksa pun tak akan mengubah kenyataan bahwa aku tak mencintai seni tari. Bukankah cinta memang tak bisa dipaksakan? Suatu pagi, pas Bagas datang ke rumah, dia mengatakan bahwa 2 hari lagi dia akan ditugaskan ke Poso, daerah rawan konflik. Selama 2 hari, Mas Bagas menemaniku latihan tembak. Mas, Poso bukannya daerah rawan konflik ya? Mas Bagas gak takut ditugaskan ke sana? Tanyaku di sela waktu istirahat.